Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview atau merangkum makalah dari kelompok 3 pada mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan. Nah, video ini saya buat untuk melengkapi salah satu tugas, yakni tugas individu mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi pada program studi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baiklah Bapak Ibu semua, kita langsung saja mereview atau merangkum makalah dari kelompok 3 yang membahas tentang model dan gaya kepemimpinan, perkembangan teoritis terkini dalam kepemimpinan, persepsi dan strategi dalam kepemimpinan yang efektif. Pembahasan pertama kita yaitu model kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses yang mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam organisasi maupun dalam kelompok lainnya. Berbagai model dan gaya kepemimpinan, teori manajemen dan perilaku organisasi, setiap model dan gaya menawarkan perspektif dan pendekatan yang berbeda dalam bagaimana memimpin seharusnya berperilaku dan berinteraksi dengan tim mereka. Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan ini adalah model kepemimpinan yang menekankan pada perubahan positif dalam tim dan organisasi. Pemimpin transformasional berfokus pada menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi daripada yang diharapkan. Kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan bawahan, di mana imbalan diberikan untuk kinerja yang baik dan hukuman diterapkan untuk kinerja yang buruk. Selanjutnya, kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional menekankan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif. Sebaliknya, gaya yang tepat tergantung pada situasi tertentu, seperti tingkat kematangan anggota tim dan kompleksitas tugas yang dihadapi. Selanjutnya, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik didasarkan pada kemampuan pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi dengan menggunakan pesona pribadi, visi yang kuat, dan kemampuan untuk menciptakan antusiasme dan komitmen di antara anggota tim. Selanjutnya, kepemimpinan otentik. Kepemimpinan ini menekankan pentingnya transparansi, integritas, dan konsistensi antara kata dan perbuatan pemimpin. Subtema kita selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan autokratis dicirikan oleh pengambilan keputusan yang terpusat pada pemimpin tanpa harus melibatkan anggota tim. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan dan mendorong partisipasi aktif mereka. Yang ketiga, gaya kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan birokratis berfokus pada kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang ada. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan teoritis terkini dalam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan digital dan virtual. Di era digital, kepemimpinan telah mengalami perubahan signifikan dengan munculnya konsep kepemimpinan digital dan virtual. Pemimpin tidak lagi dibatasi oleh fisik atau geografis, tetapi perlu mengelola tim yang tersebar di berbagai lokasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Selanjutnya, kepemimpinan inklusif dan adaptif. Kepemimpinan inklusif dan adaptif menekankan pada pentingnya keterbukaan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Pembahasan kita selanjutnya yaitu persepsi dan kepemimpinan. Satu, definisi dan pentingnya persepsi dalam kepemimpinan. Persepsi adalah proses di mana individu menginterpretasikan dan memberikan makna terhadap informasi yang mereka terima dari lingkungan sekitarnya. Dalam konteks pemimpinan, persepsi memainkan peran kunci dalam menentukan bagaimana seorang pemimpin dipandang oleh anggotanya.
Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan konteks kepemimpinan. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi dalam kepemimpinan meliputi latar belakang budaya, pengalaman pribadi, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota timnya. Selanjutnya, strategi komunikasi kepemimpinan yang efektif. 1. Komunikasi verbal dan nonverbal. 2. Komunikasi berbasis empati dan pendekatan humanistik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.